Slogannya Avengers Assemble. Mantap. kali ini akhirnya nomor punggung 11 dari tim LKD mampu merebut membobol gawang dari Avenger, yaitu Dimas mampu membobol gawang dari Avenger dengan mencip bola. Baik sekali kali ini kembali lagi ke lapangan hijau untuk penonton atau pemirsa Ratu TV dimanapun berada. Jadi jangan sampai heran. Ya seru tapi nggak sampai habis pertandingan karena tensi mulai memanas di pertengahan pertandingan karena kedua tim saling tidak ingin mau kalah ya. Tapi itulah bagian dari sepak bola. Yang penting tetap menjaga sportivitas. Tapi segala apa yang terjadi di lapangan ya udah cukup di lapangan aja gitu. Karena kan wajar dalam pertandingan pasti semua ingin menang gitu. Tapi yang terpenting adalah apa yang terjadi di lapangan ya udah cukup di lapangan aja, dan syukurnya kita udah ngomongin di luar udah baik-baik aja pada akhirnya gitu. Cuma karena memang anak-anak pemain pro yang lain agak takut gitu karena kan memang mereka kan emang karirnya di bola profesional gitu, takutnya nanti malah ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti cedera, soalnya kan nanti mereka harus persiapan liga jika berjalan kan, karena mereka memang cari duitnya di sepak bola gitu. Jadi kita akhirnya memutuskan untuk mundur dari pertandingan, dan ya hasilnya tadi sih imbang sih di pertandingan kedua dengan skor 2-2. Lu sendiri berapa kali sih mengalami hal seperti itu dalam pertandingan sepak bola ya? Sering makanya itulah yang makanya apa ya, saya juga bingung ya, kenapa kita dari dulu, menurut saya sih pribadi, dari dulu Indonesia selalu dalam sepak bola itu kurang maju karena kita tuh tidak menerima yang namanya kekalahan gitu. Seharusnya kan dalam setiap pertandingan itu kan memang wajar sih ingin menang, ingin tidak mau kalah. Tapi ya dalam pertandingan pasti ada yang menang, ada yang kalah, dan kita harus legowo menerimanya gitu. Dan dari dulu memang seperti itu gitu. Kalau ada misalkan pertandingan terus bentuk fisik itu wajar. Cuma kadang ada beberapa dalam latihan kan ketika kita udah menguasain, udah menang, tapi yang satu tim mulai berbuat kasar, berbuat curang gitu, yang akhirnya membuat potensi pertandingan justru tidak fun lagi. Karena kan emang awalnya ini pertandingan fun, dan untuk saya sendiri emang sering sih mengalami hal seperti ini gitu. Ya seperti saya bilang tadi, itu terjadi karena orang Indonesia dari dulu memang sulit untuk menerima kekalahan gitu. Kalau dari lu sendiri mengantisipasinya seperti apa nih maksudnya? Karena kan ya oke lah, kita sebagai manusia pasti bakal ikut panas gitu loh. Lalu untuk meredam emosi itu gimana? Tetap saya selalu menjunjung tinggi sportivitas gitu ya, bukan saya merasa sok suci atau apalah. Dalam pertandingan juga kadang emang saya juga ingin ngotot menang gitu, dan kadang memang ya manusiawi ketika kita di lapangan udah mulai emosi nggak terkontrol, mulailah tensi memanas, ya mulai bentrok semakin sering pastinya. Dan untuk saya sendiri pribadi ya dulu mungkin ya begitu, tapi setelah mulai belakangan ini ya mulai dikurangin lah, karena kan memang saya sadar bahwa sepak bola kan juga cuma untuk sekedar hobi-hobi doang. Bola kan untuk kita menjalin silaturahmi, kecuali saya ikut dalam kompetisi bola. Kalau ini kan memang kita untuk cari fun, cari keringat gitu, cari hobi. Karena sepak bola ini kita jadikan bukan sebagai penyalur hobi, tapi juga untuk membangun komunitas, membangun persaudaraan, di mana nantinya tim saya misalkan bisa ketemu sama tim A, tim B, kan bisa aja menjalin hubungan gitu, menjalin silaturahmi gitu. Oke, dimanapun lu berada, sampai ke Bali pun gitu ya, fans lu nggak pernah berhenti nih ngikutin lu, apalagi oke, lu gimana, perasaan lu gimana sampai saat ini gitu, maksudnya lu main bola di mana ada aja pasti. Yang pasti bersyukur ya, karena saya juga gak nyangka ternyata
memang alhamdulillah saya punya fans yang luar biasa, tidak hanya di daerah yang saya tinggalin tapi juga di luar pulau, bahkan di luar negeri malah gitu kan. Dan ya alhamdulillah itu sesuatu yang patut saya syukurin, ternyata banyak orang yang mencintai saya karena emang untuk dicintain masyarakat itu sesuatu yang susah dan sangat sulit untuk membangunnya. Dan alhamdulillah saya dikasih anugerah, bukan anugerah sih, dikasih keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa yang ngebuat orang banyak yang menyukai saya gitu, alhamdulillah sekali gitu. Dan makanya ketika saya ke Bali kemarin di pertandingan sebelumnya, apalagi itu antusiasme warga Bali luar biasa, ada ibu-ibu, ada remaja ABG segala macam yang terakin nama saya gitu, alhamdulillah sekali. Katanya Avenger bakal mau ke Jepang gitu kemarin, si Bang Putra bilang katanya karena kakak lu di Jepang ya? Kakak saya di Jepang. Iya. Gimana sih pada akhirnya yang ngajuin ke Jepang itu? Iya, soal ke Jepang ya. Ya itu sebenarnya ide saya dari dulu, dimana saya emang pingin ke Jepang, apalagi ngebawa tim saya, dimana memang di sana saya juga punya tim gitu. Jadi ya saya punya usulan supaya tim saya yang di sini bisa sparring di tim saya yang ini gitu. Ya sekalian memang refreshing lah. Kita kan punya mimpi juga bisa tur. Soalnya jarang-jarang ada tim bola yang bisa tur ke luar negeri gitu, apalagi di Jepang, dimana memang secara atmosfer, secara suasana pertandingan pasti sangat beda. Apalagi seru banget kalau bisa main bola di musim dingin gitu. Kita berasa udah kayak pemain-pemain Eropa gitu. Udah ke situ pikirannya ya? Iya, saya udah ke situ pikirannya, dan emang sempet komunikasi dengan kakak saya. Kakak saya mau bantuin gitu untuk cari lapangan, untuk cari lawan, untuk cari tempat penginapan juga ya. Dan syukurnya mendapat respon baik dari teman-teman di sini, dimana kan banyak juga yang belum pernah ke Jepang mungkin. Iya, insya Allah sih tahun depan. Kita belum tahu tahun depan. Iya, terakhir harapan lu apa sih untuk tim Avenger nih? Udah sekarang sampai saat ini udah sampai ke Bali tuh. Ya semoga Avenger semakin melebarkan sayapnya lah. Dan semoga makin banyak orang yang bisa ikut bergabung di Avengers, karena kan memang kita di sini ngebangun tim itu untuk sebagai komunitas sepak bola yang bisa merangkul banyak orang, yang bisa kita anggap sebagai keluarga. Dan saya berharap makin banyak juga dan makin bertambah anggota-anggota baru, keluarga baru Avengers di sini gitu. Dan semoga nanti one day, kita nggak tahu, mudah-mudahan ya sebagai mimpi Avengers bisa ikut kompetisi apa gitu, atau ikut masuk ke dalam liga apa, dan mudah-mudahan nanti, kita nggak tahu, bisa jadi tim profesional ya kan. Tapi Avengers ngebuka ya buat teman-teman yang mau ikut main bareng. Oh, kita mah sangat open public, open member juga, karena kan memang tujuan kita di sini untuk membangun sebuah keluarga baru gitu, dimana banyak orang yang ingin bermain dengan, ya mungkin dengan artis idolanya, dengan pemain bola idolanya. Dan alhamdulillah syukurnya kita punya pemain-pemain yang seperti itu gitu. Bisa lu jelasin sedikit nggak sih nih, sampai akhirnya orang tuh bisa nyebut lu tuh Naruto gitu? Ya itu yang pertamanya pasti karena memang mereka tahu, event saya selalu cari tahu, dan ya saya suka Naruto gitu kebetulan. Dan apalagi di postingan saya yang bareng sama Dede itu, saya ngebuat caption Hinataku gitu, dimana Hinata itu sendiri adalah pasangannya Naruto kan gitu sih. Tapi lu sendiri seberapa cinta sih lu dengan yang namanya anime, terutama Naruto? Ya memang kan dari dulu saya dicekokin dengan anime-anime atau kartun-kartun. Apalagi zaman dulu kan di minggu pagi itu kan, ketika saya udah bangun, saya udah nonton kartun sampai siang gitu, satu harian. Dan memang dari dulu hobinya nonton anime segala macam. Terus ya memang masa kecil saya sih hampir sama aja dengan masa kecilnya kebanyakan orang di anak muda di era 90-an gitu, yang mana tiap minggu nonton kartun dari pagi sampai sore, dan tontonnya emang anime. Dan emang kebetulan anime favorit saya itu Dragon Ball sama Naruto gitu. Dan
ya bisa dibilang emang sefanatik itu saya dengan serial Naruto sendiri gitu. Oke, tadi lu bilang postingan lu sama Dede bilang Hinata Naruto gitu ya. Apa namanya, fans itu antusiasnya pada saat tahu hal itu kayaknya wah gimana gitu, kayaknya ada aja langsung slogan-slogan yang muncul gitu ya, kayak positif lah ibaratnya buat lu berdua sama Lesti mungkin. Gimana nih? Memang sih dari ya saat ini memang saya bukan hanya public figure sih posisinya. Saya juga sebagai influencer, di mana apa yang saya bilang, apa yang saya katakan itu bisa ditiru banyak orang. Makanya sejauh ini saya mulai hati-hati, mulai menjaga lah apa yang harus keluar dari mulut saya, lisan-lisan yang harus keluar dari lidah saya gitu. Dan contohnya ketika kemarin saya bikin caption Hinata, orang jadi pengen cari tahu Hinata itu siapa gitu. Dan akhirnya yang belum tahu Naruto jadi mencari tahu gitu. Pada akhirnya mencari tahu ya. Pada akhirnya mencari tahu siapa sih itu, dan akhirnya lucunya lucunya jadi trending gitu Naruto, dan banyak ibu-ibu yang akhirnya cari tahu sama anaknya. Tapi tanggapan Dede gimana? Belum, Dede sendiri nggak ada komentar apa sih terkait caption itu, karena memang dia juga tahu saya suka Naruto gitu. Untuk Naruto sendiri serialnya saya udah mulai nggak ngikutin karena memang udah tamat, tapi dilanjutin dengan Boruto. Cuma memang ya saya kurang begitu mengikutin atau tertarik karena secara penulis memang sudah beda, dan secara cerita memang sudah arahnya sudah mulai hampir beda jauh dengan serial Naruto sendiri gitu. Tapi pada akhirnya kan Naruto mati. Belum tahu. Nah, kan adalah banyak rumornya chapternya mati. Spoiler seperti iya, itu. Cuma kan kalau menurut saya sih pribadi sebagai pencinta dan pengamat Naruto, kayaknya mungkin itu bukan mati, mungkin belum mati. Itu cuma ya untuk strategi marketingnya mereka lah, supaya orang kan mulai hype lagi kan Naruto, kan akhirnya orang mulai mengikuti lagi karena cerita Naruto mati. Dan saya jamin ketika Naruto mati, Naruto tuh termasuk ikonnya gitu. Walaupun sekarang mungkin main karakternya si Boruto, tapi tetap ketika orang nggak ada Naruto pasti orang nggak bakal ngikutin lagi. Dan saya pribadi ngikutin Boruto awal-awal itu ya karena Naruto gitu, karena Narutonya bukan karena Borutonya gitu. Gue juga suka Naruto, makanya kalau gue nonton Boruto gue cari Naruto masih Narutonya. Jadi ya daya tariknya sama seperti MotoGP, Rossi tetap walaupun memang lagi menurun, banyak pembalap yang lain dia menurun, Rossi tetap punya banyak fansnya, dan begitu juga dengan Naruto gitu. Dan saya yakin penulisnya pasti punya banyak pertimbangan lah untuk menghilangkan karakter seorang Naruto di serialnya. Pasti bakal banyak kehilangan penonton. Dapat liburan nih, susah banget lu dapat liburan nih. Sampai saat ini akhirnya lu bisa ngambil cuti liburan, gimana ceritanya nih? Kan padahal banyak banget kemarin, banyak yang kecewa lu nggak datang di acara apa sih yang kemarin tuh hari tanggal 29 tuh, Maulid. Iya, jadi sebenarnya saya ini udah izin dari jauh-jauh hari sebenarnya, cuma mungkin ada miskom sedikit, yang mana Indonesia masih menayangkan flyer saya gitu, ada foto saya, padahal saya sendiri bilang saya udah confirm udah nggak bisa karena ada izin kan gitu. Tapi ya saya tetap akhirnya saya juga mengirimin video lah gitu, video yang penting ada saya juga, karena saya di sini sebenarnya tujuan kesini cuma bukan hanya untuk hobi. Sebenarnya saya ada kerjaan, ada bisnis yang saya jalankan, dimana sebenarnya saya di Avengers ini saya as owner sebenarnya, as owner gitu. Dan ya makanya di sini bukan hanya untuk main-main. Mungkin banyak orang yang tidak tahu dan menganggap bahwa saya mangkir lah dari kerjaan lah, tidak profesional lah segala macam. Makanya saya sangat menyayangkan itu dan ingin meluruskan bahwa sebenarnya pertama saya izin, dan itu bukan izin untuk dalam jangka waktu lama. Saya izin cuma 2 hari doang saya izin. Dan kebetulan untuk yang sebelumnya di Popa Academy itu saya nggak bisa datang karena saya ada syuting lain, di mana syuting lain di sinetron promo, di mana memang saya sudah bukan terlanjur sih, udah duluan sign kontrak gitu. Jadi mau nggak mau saya harus ngikutin, mengutamakan sinetron saya gitu.
Dan untuk ini saya cuma izin 2 hari gitu. Tapi banyak orang yang nggak ngerti dan ya nggak paham, banyak orang nggak paham, nggak ngerti dan malah justru menyalahkan saya gitu. Ya sebenarnya udah klarifikasi berarti ya hal ini, lu ketidakhadiran lu saat itu biar sebenarnya saya nggak klarifikasi. Saya klarifikasi melalui asisten saya gitu, asisten saya yang ngingetin di story. Cuma kemarin ya sempat live ada huru-hara sedikit di mana saya bukan klarifikasi sebenarnya saya saat itu. Saya buat ngasih tahu, meluruskan yang sebenarnya saya tuh bercanda gitu. Ya biasalah kadang saya Markona gitu. Saya asalkan tahu ya, gue tuh kesini bukan cuma kerja hobi, tapi sih ada kerjaan yang gue urus gitu, kayak gitu. Cuma banyak yang kira, wah kok marah-marah gitu. Padahal dan beberapa dan mungkin banyak orang yang melihat potong-potong kalimat saya, hanya melihat kalimat-kalimat di awal, nggak melihat di ujung kalimat bahwa saya bilang maaf ya sebenarnya itu bercanda ya, kayak gitu. Ya biasalah kadang manusia begitu, banyak orang-orang yang hanya melihat di satu sisi, menilainya satu sisi tanpa melihat sisi yang lain gitu. Tapi wajar sih, mungkin itu ada beberapa fans yang memang agak sedikit posesif ya, agak sedikit. Bisa saya bilang dalam hal ini posesif karena memang mungkin mereka kecewa karena mereka ingin melihat saya hadir di Indosiar, hadir bareng sama Lesti jadi bintang tamu. Tapi tetap saya menghargai hal itu. Cuma ya mudah-mudahan kedepannya ya kita sama-sama saling saya juga berusaha introspeksi bahwa memang kedepannya saya harus ya lebih menjaga tata krama dan apa namanya, karena banyak di live kemarin tuh banyak orang yang ngerasa kayak wah nggak sopan gitu, karena memang orang Medan kalau bercanda begitu agak ngegas gitu. Cuma next kedepannya saya pelan-pelan untuk apa ya, lebih dibilang kontrol sih enggak, karena kan itu semua bagian bercanda, tapi kan banyak orang yang nggak ngerti gitu ya. Mungkin kedepannya saya lebih apa ya namanya, lebih menjaga dan untuk next kalau ada apa-apa nanti saya bakal sampein ke story melalui story saya gitu, untuk meluruskan jika ada yang miss mungkin nantinya, biar kalian nggak salah paham juga. Alhamdulillah senang, sudah lancar juga, nggak ada halangan apa-apa. Banyak kejutan buat kamu gimana? Ya alhamdulillah, maksudnya berasa banget gitu temennya. lu gimana ngeliat itu kan, kita ngebuat ada pandangan-pandangan itu ditonton banyak fans lu gitu ya, wrestler gitu kan, yang mendukung kita bikin. Kenapa jadi konten ya? Pandangan doang jadi konten ya? Iya, pandangan lucu aja gitu loh. Lu kan sering kayak tatapan lu sering bikin orang ketawa gitu sama Lesti. Maksudnya hidup mie goreng pakai telur 2 spesial kan? Kok jadi cempreng suaranya? Apa nih Kenapa? tanggapannya? Iya, tanggapannya gimana? Kan kemarin Ya sempat salah kaprah kalau orang pada Iya. saat gue nanya ke lu. Ya lagi saya juga bingung kenapa dijadiin konten gitu, pandangan kenapa dipertanyakan dan dihitung juga 50 tatapan, dan waktu itu kesannya seperti seakan-akan Mas ngitungin 50 tatapan, padahal di sini mungkin ya di sini dibuat apa namanya, Dibuat seakan-akan konten seakan-akan 50 pandangan, di mana ada pandangan yang ini gitu, pandangan itu gitu, pandangan apa ya, gimana sih jelasin? Tipe-tipe pandangan mungkin maksudnya kali gitu ya. ada yang tipe yang lucu lah. Iya, ada tipe yang gemes. Ada yang di sini tertulis pandangan pemanasan. Memang main bola pakai pemanasan, pandangan stretching gitu. Gini kali pandangannya. Pandangan pemanasan. Terus pandangan apa lagi di sini nih? Oh, lirik menyimak. Ada aja.
Terus apa lagi nih? Pandangan penuh arti. Pandangan serius. Pandangan apa lagi nih? Pandangan pertama ada? Pandangan pertama awal aku berjumpa. Tapi rasanya gimana lu apa namanya pada saat ini lu ngeliat nih ya pokoknya kan kemarin takut kita cuma bersih ini tuh di sini dibikin ini pihaknya media bahwa ada lirikan yang tiap lirikan tuh ada artinya gitu, kayak lirikan ada maknanya, kayak lirikan nyindir gitu, lirikan cool. Karena kan saat itu kan saya diwawancara dan saya kadang merhatiin Lesti berbicara, begitu juga Lesti berbicara dan masing-masing tatapan itu ada artinya gitu. Kali ini gitu kayak masing-masing ada maksudnya gitu. Ya paham. Tapi lu sendiri nggak masalah ya tentang hal itu ya? Nggak masalah lah kan itu. Tanggapan juga positif, orang-orang malah senang nontonnya. Pandangan menjadikan nggak dari sini? Padahal nggak punya duit dan menjadikan. Memandangmu. Pandangan ada. Pandangan cute. Pandangan mau minta duit ada nggak di sini? Dah apa? Oke. Bapak, orang tua, mama sama bapak. Karena Dede bisa menjadi seperti sekarang ini, aduh kerja kerasnya bapak apalagi ya, maksudnya nggak kena lelah, nggak kena sakit, yang penting nemenin aja, yang penting anaknya ditemenin. Flashback sedikit cerita kamu dong Dek, tadi kan juga ada metamorfosisnya dibuat cerita sedikit dong Dek, apa sih hal-hal yang paling melekat sampai sekarang buat kamu dari perjuangan karir kamu? Banyak ya, maksudnya salah satunya Dede juga bisa ikut kompetisi DA tuh nggak mudah juga.